Baik, perkenalkan, nama saya Putri Umar, NIM 22053129. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. Jadi, komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi, bertukar informasi, dan berkomunikasi satu sama lain. Ya, ini mencakup segala aspek komunikasi, termasuk bahasa verbal dan non-verbal, norma-norma sosial dan nilai-nilai keyakinan, serta praktik-praktik yang dipahami dan digunakan oleh kelompok budaya itu berbeda. Penting untuk diingat bahwa budaya mencakup berbagai elemen seperti agama, bahasa, tradisi, norma perilaku, sistem nilai, dan sejarah yang membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi ketika individu atau kelompok dari budaya yang berbeda berkomunikasi, perbedaan-perbedaan ini dapat memengaruhi cara pesan disampaikan maupun yang diterima serta diinterpretasikan. Berikut ada komunikasi antaras. Jadi komunikasi antaras atau interracial communication adalah sebuah bentuk komunikasi yang terjadi apabila adanya interaksi atau proses komunikasi pada individu atau kelompok yang berbeda ras. Bentuk komunikasi ini memiliki ciri utama, yaitu komunikan dan komunikator berasal dari ras yang berbeda. Ras sendiri merupakan klasifikasi suatu sekelompok individu berdasarkan karakteristik biologis. Komunikasi antar etnis, komunikasi yang adalah bentuk komunikasi yang dimana proses komunikasinya ini berasal dari etnis yang berbeda. Sekelompok etnik adalah kelompok orang yang ditandai dengan bahasa dengan asal-usul yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar etnis merupakan komunikasi antar budaya. Adapun fungsi komunikasi antar budaya. Fungsi komunikasi antar budaya terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada fungsi pribadi serta fungsi sosial. Yang pertama, fungsi pribadi. Fungsi pribadi yaitu adalah fungsi komunikasi yang tunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu, yaitu yang menyatakan identitas sosial dalam proses komunikasi antar budaya. Terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas diri maupun identitas sosial. Perilaku itu dinyatakan melalui tindakan berbahasa baik secara verbal dan non-verbal. Dari perilaku berbahasa itulah dapat diketahui identitas diri maupun sosial. Misalnya, dapat diketahui asal-usul suku bangsa, agama, maupun tingkat pendidikan seseorang. Misalnya, Pak Jago yang seseorang yang berasal dari Jawa. Oleh karena itu dia menyatakan bahwa identitasnya dengan bahasa Jawa atau menggunakan bahasa Jawa. Kedua, ada fungsi sosial, yaitu pengawasan. Merupakan praktik komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda budaya, berfungsi saling mengawasi, serta fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan yang memperluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Jadi itu hanya itu fungsi dari budaya. Jadi seberapa penting komunikasi budaya itu? Ada beberapa hal penting mengapa kita harus mempelajari komunikasi antar budaya, yaitu
Yang pertama, untuk membuka diri dan memperluas pergaulan. Otomatis kalau kita paham konsep budaya orang lain ataupun negara kita sendiri, itu juga dapat memperluas wawasan kita, serta pergaulan kita jadi tidak kaget ketika kita bertemu dengan seseorang ataupun orang asing yang berasal dari negara tertentu. Yang kedua, ada meningkatkan kesadaran diri. Jadi kita semakin sadar kita ini kurang dan lebihnya di mana. Yang ketiga, untuk menjaga dan mempertahankan etika mana yang etis dan tidak etis kita lakukan. Jadi contohnya seperti orang Jawa yang tutur katanya lemah lembut dan pelan, serta nada bicaranya pelan. Sebaliknya orang Medan yang tutur kata dan nada bicaranya agak sedikit keras, dan kita harus pahami serta maklumi. Keempat, ada mendorong perdamaian dan meredam konflik. Jelas kalau kita tahu budaya orang lain, kita tidak salah mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Jadi itu salah satu contoh ketika kita salah mengaplikasikannya, itu akan mengakibatkan atau memicu konflik serta keributan. Karena salah satu tujuan dari komunikasi antar budaya itu yang mendorong perdamaian serta menghindari konflik atau masalah. Karena apa? Supaya menumbuhkan rasa toleransi kita kepada orang lain. Berikut juga keadaan di mana kita menyikapi teknologi komunikasi yang dimana sumbernya yang utama yaitu gadget atau handphone yang tidak bisa lepas dari genggaman manusia. Entah itu alasan tuntutan kerja ataupun hal lainnya. Nah, di sini ada juga hambatan ketika kita melakukan komunikasi antar budaya, yaitu hambatan yang bersifat teknis. Yang bersifat teknis itu bagaimana? Yaitu hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi. Kedua, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Keempat, komunikan yang tidak siap menerima pesan dari komunikator. Berikut ada komunikasi antar budaya, yaitu konsep budaya. Jadi pengertian dari konsep budaya ini yaitu adalah suatu proses atau cara hidup yang berkembang dan dimiliki suatu kelompok yang kemudian akan diturunkan kepada generasi penerus mereka yang akan datang. Konsep budaya tersebut timbul karena adanya suatu alasan yang kuat, yaitu dengan adanya adat istiadat, bahasa dan budaya, keagamaan, serta politik yang kemudian itu akan bisa berkembang. Adapun beberapa konsep dari budaya, yaitu konsep budaya dalam organisasi, yang dimana budaya yang dianut atau kebiasaan di dalam suatu organisasi itu sendiri, dan baiknya orang yang masuk di dalam organisasi itu harus mengikuti apa saja yang menjadi budaya dari organisasi itu, seperti aturan yang ada mulai dari jam kerja, pakaian, dan lain-lain. Berikut ada transformasi budaya, yang dimana budaya itu bisa bertransformasi dari budaya satu ke budaya lain karena banyak sebab dan akibat suatu budaya itu bertransformasi dari masa ke masa. Contohnya budaya luar negeri yang mudah kita temui di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang dimana kita dapat mengaksesnya dengan sangat mudah, yaitu dengan menggunakan handphone yang tadi sudah saya jelaskan. Contohnya komunikasi nonverbal atau pakaian yang sudah mengikuti budaya orang asing yang kita temui di salah satu tempat, yaitu Bali. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang komunikasi antar budaya.
Jika ada salah atau tutur kata yang tidak baik, selebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.